Kita masuk ke dalam kepemikiran yang ketiga. Apakah doa dapat mengubah keputusan Tuhan? Nah, ini menarik saudara. Karena seringkali ada istilah push ya. Pray until something happen ya. Doa terus sampai sesuatu terjadi. Nah, maksudnya sesuatunya ya sesuai dengan keinginannya saudara. Nah, tapi apakah doa itu bisa mengubah keputusan Tuhan saudara? Nah, di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 23 itu ayat yang seringkali dipakai oleh orang-orang untuk mengacu kepada bahwa kita bisa mengubah keputusan Tuhan lewat doa yang kita panjatkan. Mari kita baca terlebih dahulu. Kejadian 18 ayat 20 sampai ke 23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa Sodom dan Gomora itu sangat berat dosanya. Nah, saudara, kita perlu memperhatikan dari kata per kata dari ayat ini. Ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat. Tuhan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan yang turun langsung ya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saudara perlu baca kisah tentang Sodom dan Gomora lagi saudara, untuk memahami peristiwa ini saudara. Di ayat 22 dikatakan orang-orang itu dari situ berjalan ke Sodom. Siapa mereka? Nanti akan saya bahas. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, ini menarik saudara. Saudara, sebenarnya gini ya, saya percaya bahwa tujuan Abraham tentang peristiwa tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan, tujuan Abraham tawar-menawar itu sebenarnya ingin menyelamatkan Lot sekeluarga, saudara. Dia tahu kok keadaan Sodom dan Gomora seperti apa, tetapi tentu dia sayang dong, dia mengasihi dong kepada keluarganya itu, Lot sekeluarga, saudara. Nah, banyak orang yang bilang gini, kalau Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan di dalam peristiwa Sodom dan Gomora, dan pada akhirnya itu 10 orang diselamatkan. Nah, sehingga tawar-menawarnya itu yang akhirnya menjadi acuan kepada banyak orang bahwa keputusan Tuhan bisa berubah. Ditawar sama Abraham sekian, Tuhan jawab. Ditawar sama Abraham sekian, Tuhan jawab. Sampai akhirnya kepada ke-10. Dan saya percaya bahwa 10 yang dimaksud ini nih sebenarnya Abraham lagi mengacu kepada keluarganya sendiri yang ada di Sodom dan Gomora, saudara. Nah, padahal ya saudara, kalau saudara baca dengan teliti, Tuhan tidak pernah memberitahu rencana tentang kehancuran Sodom dan Gomora kepada Abraham. Tidak. Tapi di ayat 23 itu adalah asumsi dari Abraham sendiri, yang tahu bahwa jika ada dosa berarti ada hukuman, ada sebab berarti ada akibat. Makanya di ayat 23 dikatakan gini, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau, dia lagi ngomong ke Tuhan gitu ya, akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah, jadi Abraham itu kayak lagi ngomong gitu saudara. Nah, Tuhan, kamu mau melenyapkan orang benar. Orang benarnya itu maksudnya adalah ya Lot sekeluarga bersama dengan orang-orang fasik ini gitu. Nah, jadi si Abraham itu tuh benar-benar meminta gitu supaya keluarga Lot ini selamat sebenarnya. Tapi ini adalah asumsi Abraham sendiri bahwa Tuhan akan melenyapkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan tidak pernah memberitahu rencananya kepada Abraham. Itu yang saya mau garis bawahi. Tapi sebelum itu, ini yang menarik. Di ayat 22 yang tadi saudara, jelas bahwa itu ada malaikat Tuhan pergi ke Sodom. Lalu sambungannya ada di Kejadian 19. Ini kan Kejadian 18. Saudara boleh baca tuh di Kejadian 19. Oke. Nah, tujuan ke Sodom apa saudara malaikat Tuhan ini? Untuk menyelamatkan Lot serta keluarganya, yang akhirnya istrinya
malah nggak selamat jadi tiang garam kan. Nah, artinya Tuhan memang sejak semula itu punya rencana untuk menyelamatkan Lot sebelum Abraham tawar-menawar. Menarik bukan saudara? Jadi keputusan Tuhan itu tidak berubah. Keputusannya bahkan tidak berubah untuk melenyapkan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora sejak semula nggak pernah dikasih tahu bahwa akan dihancurkan kan kepada Abraham. Ya memang itu keputusan Tuhan sejak semula, hancur ya udah hancur gitu. Tapi saudara perhatikan di dalam ayat ini, justru yang berubah itu adalah Abrahamnya. Apa itu perubahan Abraham? Mari kita lihat dalam Kejadian 18 ayat ke-24 sampai ke-27. Mari kita baca. Ini kata Abrahamnya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkannya tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Ayat 25. Nah ini ya, saudara, ini mengerikan sekali kata-kata Abraham. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham menggunakan kata yang tidak pantas saudara kepada Tuhan di ayat yang ke-25 tadi. Dia ngomong kayak gini saudara. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik. Masakan hakim segenap bumi tidak bisa menghukum dengan adil? Jadi dia kayak menuduh Tuhan sebagai pembunuh. Yang pertama, kedua, menuduh Tuhan itu seperti hakim yang tidak adil, saudara. Seolah-olah dipertanyakan kemahakuasaan, keadilan dari Tuhan itu sendiri. Saudara bayangkan, orang kalau marah ya kayak gitu tuh, suka nggak masuk akal katanya ya saudara. Nah, tapi saudara, Abraham di sini sebenarnya masih berpikir bahwa Tuhan akan melenyapkan Lot, makanya dia marah gitu, saudara. Padahal di ayat 22 yang tadi sudah kita baca, Tuhan ngapain? Tuhan lagi berencana untuk menyelamatkan Lot tanpa sepengetahuan si Abraham. Makanya Abraham tetap pikir, wah Tuhan bakal lenyapin Sodom dan Gomora nih, karena Sodom dan Gomora tuh penuh dengan dosa. Pasti ada penyebab juga ada akibatnya saudara. Makanya dia pikir mungkin Tuhan akan melenyapkan keseluruhannya seperti itu. Di ayat 27 saudara, dari kemarahan, dari tensinya begitu tinggi saudara, di ayat 27 terlihat jelas bahwa ada perubahan dari Abraham yang tadinya marah terhadap Tuhan sehingga akhirnya dia menjadi merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin dia sadar kali ya, gila gue ngomong apa tuh barusan, kasar banget gue ngomong sama Tuhan. Karena akhirnya dia menyadari bahwa dirinya adalah debu dan abu. Dia langsung ingat, iya ya, aku kan debu dan abu. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat ke-7 saudara ingat, seperti yang sudah kita bahas kemarin ini, kita tuh diciptakan dari debu dan abu saudara. Itu mengingatkan kepada si Abraham, gila, gue ngomong gak sopan banget ya, masa ngomong kayak gini di hadapan Tuhan ya. Saudara, itulah yang terjadi lah kalau keinginannya pengen dituruti seperti itu saudara. Saudara, dalam hal ini intinya saudara, akhirnya ya keputusan Tuhan tetap tidak berubah, tapi Abraham lah yang akhirnya berubah. Tadinya tensinya tinggi, akhirnya merendah dan dia sadar diri siapa dia sebenarnya di hadapan Sang Pencipta itu sendiri. Saudara, doa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi untuk mengubah cara pandang kita dalam memahami keputusan Tuhan itu sendiri, saudara. Itu doa. Sehingga kita mampu menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi selaras, sejalan gitu loh. Jika memang isi doa kita adalah ya permintaan, saudara. Maksud saya seperti ini. Kalau sampai doamu bisa mengubah keputusan Tuhan, maka yang jadi Tuhan adalah kamu. Sementara Tuhan bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, jadi ini adalah pemikiran yang benar.
Doa itu adalah kebutuhan, bukan kok lagi kewajiban, saudara. Jangan dijadikan doa itu sebagai kewajiban. Karena kalau kewajiban bisa jadi kita melakukan dengan hati yang terpaksa, bukan hati yang rela di hadapan Tuhan, saudara. Tapi ini adalah kebutuhan, seperti engkau butuh makan, seperti engkau juga butuh nafas. Engkau butuh, makanya engkau butuh berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Doa itu untuk menjalin relasi dengan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita. Apa yang kita pengenin itu harus dituruti. Itu mah anak kecil, saudara. Kalau engkau ingin belajar menjadi dewasa secara rohani, kita harus tinggalkan yang satu itu. Doa itu bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, tapi untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Doa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sebagaimana Abraham, akhirnya dengan doa pun dia akhirnya berubah, saudara. Dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan, hanyalah debu dan abu. Saudara, setelah kita memiliki pemahaman yang benar tentang doa, maka kita harus tahu dan mengalami bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, saudara. Apa yang dimaksud dengan doa orang benar ini, saudara? Di dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, The Message, dikatakan seperti ini. The prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. Di dalam bahasa Indonesia ini kira-kira seperti ini, saudara. Doa seseorang yang hidupnya benar dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang kuat untuk diperhitungkan. Kira-kira kayak gitu ya, saudara. Jadi benar di sini. Kata benar di sini artinya adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu doa orang benar. Nah, kalau orang benar ini melakukannya, maka doa kita jadi powerful, memiliki kuasa, saudara. Memiliki kuasa sama seperti Elia, saudara. Seperti yang ditulis dalam ayat 17 sampai 18. Elia manusia sama seperti kita, manusia biasa. Dan dia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dia luar biasa, saudara. Elia pernah berdoa hujan gak turun, lalu hujan itu tidak turun, saudara, selama 3 tahun dan 6 bulan dikatakan di dalam firman Tuhan. Elia sama seperti kita, tapi kita sama gak sama kayak Elia? Maksudnya adalah kita berusaha hidup benar gak sama seperti Elia? Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak sama seperti Elia. Martin Luther pernah berkata seperti ini, saudara. Ketika engkau sedang bekerja, engkau sedang berdoa. Jadi maksudnya waktu engkau lagi kerja, ya engkau juga lagi doa di saat itu juga, saudara. Jadi mutu kerja kita itu adalah mutu hidup kita. Itu adalah menunjukkan mutu doa kita, saudara. Mutu kerja kita tuh menunjukkan mutu doa kita. Maksud saya, kalau mutu kerja kita lagi mut-mutan, ya mutu doa kita juga begitu. Jadi jika saudara ingin mengetahui doa saudara benar atau tidak, lihatlah kehidupanmu sehari-hari sebenarnya. Jadi cara tolak ukurnya gampang. Lihat aja kehidupanmu sehari-hari. Mut-mutan atau enggak waktu lagi kerja, waktu lagi belajar, dan lain sebagainya. Karena itu adalah mutu doamu sebenarnya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, itu diukur, saudara. Karena jangan-jangan selama ini kita berdoa tapi nggak ada hasilnya karena kita sendiri hidupnya ya nggak benar. Emang kerjanya nggak benar, hidupnya nggak benar, belajarnya nggak benar, semuanya nggak benar. Mutu kita juga nggak benar sebagai orang percaya, saudara. Bagaimana orang percaya ini bisa mengajak orang percaya jadi percaya kalau kelakuan kita masih seperti ini, saudara. Tapi kalau hidupmu benar, maka doamu juga besar kuasanya. Nah, saudara bayangkan, kalau satu orang benar saja besar kuasanya, apalagi kalau rame-rame orang benar berdoa, sangat besar kuasanya tentunya. Ya, untuk itu mari kita sama-sama di tengah situasi seperti ini,
penting sekali kita juga untuk berdoa, saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada salah, ngaku di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, dan berubah sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jika hidup kita benar, maka besar kuasanya doa kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.